Boy bakal coba untuk mencari deteksi Kabuki di depan sana dan bahkan cewek terperangkap di dalam satu buah lingkaran zona nyaman. Tapi para pemain dari tim Aura Fire tidak mau tinggal diam. Sans lihat itu belum pakai The Well Dragon. Itu baru pakai Jet Kuda dan bahkan dibalikan ke arah satu bos salah dan bahkan The Well Dragon. Karena seorang Keyboy flicker. Tapi ternyata Kabuki masih bisa bertahan. Kabuki still survive dari top lane. Kabuki again and again. Dia pun berhasil selamat namun di area main. Coba lihat ada Glorious Power langsung dikeluarkan. Dibalaskan langsung dengan ada Rock Wave. Namun untuk kali ini Hai-nya langsung tertinggal di bagian belakang dengan damage dari DP Rotation. Begitu menyakitkan. Masuk seluruhnya ke dalam tubuh dari Hai. Tapi di arah belakang sana Sans bakal coba dapetin Inner terlebih dahulu. Dan bahkan para pemain dari tim Aura di malam Drian. Surprise attack Bapak Ibu Mother Father semuanya membuat Drian harus down. Nggak sempat mengeluarkan order pilih saat bahkan di depan sana Sans. Masih mau lebih. Sans ingin mendapatkan satu buah purple buff yang dimiliki dari seorang Hai. Tapi ternyata memaksakan karena ini berhasil. Oh! Beam strike almost is never enough. Dan flicker. Itu benar-benar dua source yang dilemparkan begitu saja tanpa adanya target operasi. Itu hampir banget loh, sisa seperempat loh. Tapi lihat gak? Iya. Sans gak recall di arah kiri. Sans ke arah kanan. Karena tahu ada downing, ada downing nih. Si kame. Langsung belok guys. Sementara itu untuk Boots pun berada di remit bersama dengan cewek. Dimana Boots kali ini juga harusnya akan menjadi sebuah tembok utama. Namun Godiva nggak kena ternyata karena Keyboy. Mana Keyboynya pun bisa menghilang kembali. Mencoba untuk mencari posisi kembali dan juga membuat sebuah momentum. Masalahnya heptasisnya nyala nih Prof. Tuh lihat. Nah siapa yang bakal coba digaplok. Ditargetkan lah. Yes ditargetkan. Boots di depan sana ini memang kita bisa bilang kuda gila. Dari Boots bakal coba di follow up. Duel tapi ternyata oh my god. Follow up yang sangat baik. Langsung ke respect ke arah belakang. Sans is coming. Lihat Keyboy terperangkap karena momentum dari seorang Hai. Yang membuat Keyboy terangkat. Terunjang-unjang kali ini. Membuat dia tidak bisa bertahan lebih dalam lagi. Ya, mungkin gak expect juga ya bagaimana kehadiran dari Hai yang tiba-tiba hadir dengan Tyrant Revenge. Karena balik lagi, dari tadi Kupranya tidak terlihat dia melakukan play. Tapi untuk sekarang ketika melakukan play, lihat damage deal yang bisa diberikan by X. Facehugger langsung mengungguli dengan sangat amat tinggi. Wow, real time with probability dipegang Onyx 65%, Aura Fire 35% dan ingat balik lagi di sini sang kuda gila Boots benar-benar harus diperhatikan pergerakannya karena terkadang dia di depan sana memang sengaja. Iya. Memang untuk memberikan sedikit poking damage dan itu ketika dia Vengeance tuh dia hanya menggunakan itu ketika ada Abyssal Strike. Karena dia tahu yang bisa men-take down dia dengan instan itu adalah dari Fluffy-nya itu sendiri. Tapi dari tadi Fluffy-nya malah yang terkena damage pantulan dari Vengeance yang dimainkan sama seorang Boots. Yes, benar banget. Tapi di depan sana Boots bakal coba dikomentar dan dikeluarkan. Jet Kudo, The Well Dragon masih ditahan ternyata bukan buat Boots. Itu adalah trigger supaya bisa masuk tapi ternyata Fluffy. Belum ada lagi satu buah Cutthroat. Masih ditahan begitu saja dan bahkan Rough Wave menyelamatkan diri dari incaran sang lana dan di belakang. Keyboy again and again tiba-tiba langsung muncul dengan satu buah esok tapi ternyata ditukar dengan Fluffy. Is it worth it? Wow, Lundoxia pun terculik di area mid. Ada dua player kali ini menjadi milik dari Aura Fire. Di mana dua player itu berhasil dihilangkan. Fluffy-nya masih ada 18 detik dan mereka berfokus untuk bisa mendapat langsung ke arah Outer Tower yang ada di area mid. Dengan adanya satu wave minion aja, hanya ada satu minion bahkan. Mereka tidak sempat untuk bisa mendapatkan ke arah Outer Tower tersebut. Dan Godiva langsung aja dicecer habis-habisan oleh Sans. Tapi Sans tidak ingin lebih untuk kali ini Godiva pun berhasil selamat dari area tersebut. Ini kalau gue jadi Atia sih bete deh. Tadi dikandangin mulu sama Xavier, lihat. Dikandangin mulu. Tuh lihat tuh dikandangin lagi. Terima damage gue aja udah pokoknya. Tapi dia udah punya Athena Shield sih. Oh my god tuh dikandangin lagi. Gak bisa gerak ini kuda gilanya Profesor. Iya, apalagi kalau misalkan untuk nahan damage ya lumayan kuat di sini. Bedanya karena udah punya Athena Shield, jadi mau nggak mau Facehugger harus punya minimal Divine Blade. Oke, tapi ternyata Kabuki terperangkap. Shutdown berhasil didapatkan. Membuat lot terbuka dengan sangat bebas untuk kali ini dan Retribution is ready untuk seorang Sans. Tapi bukan hanya Sans yang ready, Hai pun ready Profesor. Ya, permasalahannya adalah dari emblemnya sih. Hai menggunakan satu Conclusive Blast, sementara dari Sans-nya dia menggunakan satu untuk Demon Slayer. Jadi untuk 20% tambahan pasti bakal lebih optimal ke arah Sans. Waduh. Kali ini berhasil ditumpangan tapi Sans terangkat dan bahkan Petrify. Sans kali ini Immortality masih ada, berhasil dipecahkan apa tidak, ternyata Tyron Red is top point. High touch, Fluffy bertahan tapi down in light cam sama bola, pergerakan di sana Fluffy double kill. The give out triple kill, the pass from Lang, Godiva, Facehugger masih berada di arah rumput tapi ternyata cewek tidak mau tinggal diam. Dari belakang sana, Facehugger temukan sangat bebas dan Keyboy is coming down. Shut
tiba-tiba datang. Surprise attack, mother father semuanya bapak ibu sekalian membuat seorang Vestager take down di arah belakang. Sebuah aksi penculikan yang sangat-sangat luar biasa berhasil dilakukan pula oleh pemain dari Onyx Esports. Keyboy-nya ngeflank begitu jauh. Dan yang masuk terpenting, di bagian belakang loh bro. Lord tanpa jungler. Lord tanpa jungler, sama-sama kehilangan jungler. Dan tadi pun Rian mengambil peranan penting di mana dia berhasil langsung merontokkan armor yang dimiliki oleh Kufra. Chaos Assault-nya masuk semuanya, ini dia replaynya bro. Yes. Ketika Sunset tertangkap di sana, Medrify semuanya jump in, bahkan bouncing ball, Tyrant Rage, semua source-nya hanya untuk Suns. Tapi itu dia, terlalu terfokus kepada satu hal, melupakan hal-hal lainnya, aspek-aspek lainnya. Padahal dari Onyx Esports yang bermain bukan cuma Suns, tapi satu tim. Masih ada 4 pemain lainnya, dan Keyboy memaksimalkan hal tersebut. Potensial ketika awareness atau perhatian dari teman-teman Aura Fire ketika fokus kepada Suns, itu dibelokkan semuanya. Keyboy-nya jadi nggak ada yang ngeliat. Itu bisa dibilang cewek aja respect ya, pakai Athena bro. Iya. Dia respect banget sama damage yang diberikan oleh Vestager. Meanwhile, pergerakan dari seorang Kabuki, dicolek udah 2 bar. Berasa loh itu. Itu Shunpo aja sampai nutupin ya. Yes, Shunpo sampai nutupin, tapi di sisi lain bahkan di arah belakang. Para pemain dari tim Aura Fire masih struggle, lihat. Sang kuda gila lagi-lagi terperangkap. Diangkat, dikandangin, dimandiin, Boots bener di segala-galain. Boots-nya tetap pasang badan di depan. Biarlah dia yang langsung menerima seluruh damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Biarlah dia yang menerima semuanya, lalu rekan-rekannya akan membuat keadaannya jauh lebih berbeda. Tapi ada satu pergerakan lagi di mana satu Inatara berhasil langsung dihancurkan oleh Fanny-nya. Terus-terusan memberikan efek kabel yang mengerikan sekali. Gak pernah kelilit ini badannya ya si Suns sama kabel sendiri ya. Masalahnya dipancing doang, soft skill keluar, damage dikeluarin, dan lihat ketika itemnya sudah jadi prof. Ya ini ketika kita ngomongin soal item ya, Drian mungkin akan menuju kepada Winter sih. Aku mungkin lebih setuju itu karena berkali-kali Fluffy dan juga Vestager selalu menemukan cara agar menangkap ke arah Drian. Sementara Drian ya kalau benar-benar ini ke arah Holy Crystal atau item-item yang magical lagi, total damage cuma bisa men-take down 1. Sementara Boots dia udah punya Radiant Armor. Jadi ayo Vestager, spam terus. Gunakanlah Downing Light segala macam, Mystic Field-nya atau apapun itu hanya untuk sosok dari Hylos atau kalau misalkan kata Ranger Mas kuda gila. Kuda gila. Ini Boots ini benar-benar menggila. Dan dari Keyboy, apakah dia akan menuju kepada Blade of Despair di sana? Yes, dan bakal kita lihat juga dari seorang Fluffy pun sampai respect juga dengan damage yang dibikin dari seorang Drian. Dan bakal lihat satu kekeran itu cuma dicolek high. Dibalas langsung Pak. Dibalas lagi dong. Ini. Tapi balik lagi ada Athena Shield di sini. Namanya air susu dibalas air banjir. Air banjir. Perasaan saya bukan seperti itu ya. Iya ya. sama, saya juga kok agak beda. Agak beda memang. Oke kalau begitu. Ini tapi ternyata di depan sana Vestager. Wow, tiba-tiba datang Keyboy. Mencoba untuk jalan, kabur ke arah belakang. Mencoba dikocok begitu saja. Baik time dilakukan. Block sudah di-evolve. Tapi di belakang sana Keyboy bakal coba dijemput oleh kawanannya. Nampaknya tidak. Keyboy harus ter-take down. Bottom lane. Nih berhasil langsung dihancurkan pula, namun untuk kali ini ada lawan order tadi yang langsung connect aja ke arah Fluffy, tapi Fluffy-nya masih bisa pergi dari area tersebut. Dan mereka nih, ini sama-sama 4 player kan? Mereka harus Lord, gak apa-apa kalau 4 player, kalau menurut gue 4 player ada Lunox, kasusnya beda. Yap. Kasusnya bakal lebih cepat, tapi ternyata Suns tidak punya purple buff, lewat ke depan Suns. Dan Suns lihat dia bermain tanpa adanya satu buah purple buff. Ini sangat-sangat beresiko tinggi. Waduh nih untuk Kabuki sendiri di arah yang berbeda udah langsung mengambil tempat aja, tapi Boots langsung ingin masuk ke dalam outer turret yang dia milikin. Hanya saja dia masih berada di dalam ataupun di luar dari outer turret tersebut. Menembakkan lagi lanernya. Baru saat Kabukinya Way of Dragon ini udah connect, langsung aja menendang ke area yang berbeda. Ada Rock Wave juga. Namun untuk kali ini dari Punca masih bisa bertahan walaupun cukup lama dan hilang sudah dirinya. Oke, Godlight berhasil didapatkan. Hai, juga pun coba 2 orang gila para pemain dari tim Aura Fire, Godiva, Rico, tas dulu. Sedangkan tadi para pemain dari tim Aura Fire, mereka coba untuk menangkap seorang Suns. Damage-nya udah lumayan sakit dan memilih untuk mundur ke arah belakang. Lihat, again ada cewek dapatkan Keyboy and Keyboy. Lagi dan lagi berhasil memberikan satu buah pergerakan dan bakal shutdown. Di sini sisi dari tim Onyx Esports. Mereka tidak boleh bermain seperti itu lagi sih. Mereka bermain terlalu banyak gerakan tambahan yang mereka keluarkan yang tidak worth it. Unnecessary movement. Unnecessary movement. Betul. Dan barusan pun
Kabuki mengorbankan satu flickernya untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Beatrix loh. Chance mau nggak mau, karena balik lagi ketika dia memiliki flicker, belum tentu nanti dia di nextnya bakal mendapatkan chance yang sama atau kesempatan yang karena sama. satu lagi juga calculate-nya adalah kalau misalnya Matrixnya gue tumbangin, mungkin mereka nggak bakal lord, tapi ternyata tetap diterusin. tetap diterusin. Tetap diterusin dan Kiboy. sekarang lagi pergerakan dari Natalia yang berhasil langsung diamankan. Sementara Sansa akan mengejar langsung ke arah Chow, tapi ternyata tidak, langsung balik arah aja. Walaupun ada Butch yang menjadi orang terdepan untuk bisa memberikan backupan. Ada Crush Helmet, ada Immortal yang sekarang menjadi milik dari Fluffy dan juga Hai. Kayaknya Kabuki udah mulai sadar sih. Melakukan pick off atau the way of dragon terhadap seorang Butch ini akan menjadi masalah untuk timnya. Ini sapi kuda gila. Malah menjadi petaka balasan ya. Bisa Yes. dibilang kayak tadi Vengeance spellnya langsung dinyalakan, langsung ada Nibiru's Passion dan segala macam. Fluffy dan High-nya tertinggal, jadi kayak terlalu banyak source yang perlu dikeluarkan hanya untuk men-take down ke arah satu Hylos, apalagi Hylos sudah punya Immortal. Oke, Hylos sudah punya Immortal dan berada di garis depan, dibuka semua rumputnya. Loading Light di follow up, tapi ternyata di depan sana ada Sanchez coming high. Tyler Rest dapetin 2, tapi lihat Tarkin di arah belakang sangat beritapakan. Rampam karena cewek. Cewek masih ada Immortality, menuju ke arah belakang. Flicker dan dikejar Fluffy, melakukan defensive coverage yang beritapakan. Aura Fire mereka membalikan keadaan dengan posisi yang sangat mahal. Lihat, cewek memaksa menuju ke arah seorang Godiva, tapi ternyata itu hanyalah jebeting. Again and again dengan momentum yang diciptakan oleh Hai, walaupun dirinya harus menghilang, tapi coba lihat efeknya. Belum lagi follow up damage yang begitu baik pun diperlihatkan barusan tadi. Ada Godiva, dia konsel, dia lari ke belakang, dia rock wave langsung ke arah yang berbeda. Yes, padahal kalau kita ngomongin soal target ya, itu ada 2 target yang bisa langsung di meltdown dengan satu buah combo dari Kadita. Tapi ternyata targeting yang dimainkan sama Godiva Beatrix loh. itu adalah Beatrix dari cewek, dimana ceweknya juga sudah dihilangkan dari immortality-nya. Sehingga nanti damage dari ceweknya ini tidak akan hadir dalam sebuah teamfight besar. Dan Onyx Esports harus reset lagi, buying time agar teman-teman dari Aura Fire bisa melakukan split push lagi. Ini setnya bagus Gue banget lebih ke sih arah setup. Fluffy sih tadi. Gue on point-nya ke arah Fluffy. Dia langsung flicker, dia backup Abim Strike. Pokoknya intinya dia tahu Godiva ini harus ditutup. Dan dia berhasil nutup dan dapetin 2, worth it banget. Dan Godiva juga tadi emang lari ke belakang itu dia konsil, dia menghilang tuh lari ke belakang tuh, wih kelihatan banget mereka udah kayak punya, ini komunikasinya bagus banget. Jadi yang satu tahu tujuannya kemana, yang satu tahu tujuannya untuk melakukan apa gitu loh. Itulah Long. Yang dinamakan berpasangan harus punya satu tujuan dan Benar. komunikasi yang sama. Karena kan kalau Fluffy misalnya ada satu target, Iya. Godiva ada satu target, Iya. B2 satu 7AN, berdua satu tujuan. ya, Wah. percuma kalau berpasangan gak satu tujuan gak satu suara. Bener loh. Waduh, ujung-ujungnya malah nanti kejadiannya akan seperti ini karena Sanche masih bisa sempat kabur dari tersebut. Dibalikin. Dia masuk lagi, Ditutup. dia kabel lagi. Ditutup. Dan juga untuk sekarang ada Butch yang udah mulai hadir langsung menutup aja. Law and Order barusan ada Renner yang langsung menembakkan juga. Namun ternyata pelurunya masih belum sampai. Rockwave pun dikeluarkan. Selamat sejauh ini tapi di area berbeda Natalia pun langsung menghilang. No, bukan itu, berasal aja kali ini Hyde terperangkap dan Lord banget membantu pergerakan di seorang Boots. Di sisi lain Fluffy-nya down, Boots dikandangin, nggak boleh bergerak lebih dalam lagi, tapi para minion pemain tim Aura Fire bergerak dengan sangat bebas di bottom, top, dan mid lane. Bahkan mid turret dari Onyx Esports harus pecah, Profesor. Ya, Aura Fire laning manajemennya bagus banget ketika kita melihat dari Kabuki walaupun dia tiba-tiba sekarat, tapi laning manajemennya semua kedorong. Jadi di lane manapun, ini Onyx Esports harus benar-benar ngebersihin dulu sebelum mereka melakukan teamfight. Nggak cuma teamfight, bahkan eksekusi Lord pun harus diperhitungkan. Karena takutnya ketika nanti mereka nggak ready dengan Immortal, mereka nongol di lane, ternyata itu malah menjadi sebuah celah agar Aura Fire bisa mengamankan entah itu objektif atau bahkan ganking. Karena dari segi goldnya, Aura Fire sekarang leading. Oke, dua Dragon telah dikeluarkan. Dan ini saatnya dia untuk bersinar karena dia freeze dengan Dark dengan Tyler Red. Tergeser. Langsung ada satu bawah order tapi Winston Stranger Saturday. Trian langsung berubah menjadi order pilih. Saya bakal berhasil mendapatkan satu Godiva down. Lord terbuka. Lord yang sudah di-evolve. Onyx Esports kali ini harus bermain objektif karena kalau tidak dia bermain mengulur kembali. Laning managementnya ini bakal benar-benar dibalikin sama Aura. Ini Lord yang sangat bebas untuk mereka sih harusnya, Prof. Iya, tapi kayaknya nggak bakal sebebas itu sih karena 4 lawan 5-nya benar-benar masih pada punya damage semuanya. Facehugger, Kabuki, Fluffy juga bisa combo. Yap. Dan yang akan aku tunggu adalah bagaimana efek airborne dari high-nya itu sendiri. Karena dengan Tyrant Revenge nanti bisa melakukan satu counter setup terutama bagi teman-teman dari Onyx Esports yang hanya mengandalkan boots dengan satu dari Glorious Pathway. Aktif juga tuh gue lihat dia. Ditembak mencari posisi yang berbeda pula. Namun untuk Boots-nya
terus menghalangi siapapun yang ingin masuk ke dalam area dari lot tersebut. Hanya saja di bagian Wah, belakang. tidak lagi. Mendadak Xaviernya langsung dibabat habis saja oleh Natalia, di mana ada satu pergerakan yang begitu indah yang langsung dilakukan. Namun untuk sekarang Lihat di follow. Luar Power langsung dikeluarkan, namun untuk Lunox yang langsung menghilang. Natalia berhasil didapatkan pula. Dan juga ada Winter Trajan again and again. Patrick pun langsung berhasil didapatkan pula, karena untuk sekarang Flavinya pun langsung Oh hilang my dengan sangat god, cepat. Otor dilihat di depan sana mendapatkan Rian. Uber. Dan ternyata Darkening mencoba untuk memukul mundur dia di depan sana dan Putora diri tadi menepani. Aati yang Agent Duit survive dan ternyata sang kuda gila berhasil selamat kabur dari kejaran Godiva. Oh my god, Who son. still survive in the midlane. Ada dua player yang dimiliki oleh Onyx Esports yang selamat. Ada Fanny di area atas, ada Boots yang masih berhasil kabur juga. Wow. Gila, Dan- kuda gila. Kuda gila, Profesor. Dan gila banget ini bagaimana cara mereka nutupnya dari Drian yang narik ulur dengan slow effect-nya. Dan bahkan Suns-nya itu dia tahu dia immortalnya pecah. Dia nggak punya Winter dan mau nggak mau dia cuma bisa menyelamatkan Boots-nya itu sendiri. Untuk big fight-nya karena Lord akan berjalan ke arah bottom lane. Waduh, ini Lordnya pun di area bottom lane udah akan melenggang biasa sendirian, gak ada nge-backup dan kemungkinan sesaat lagi juga akan hilang. Karena benar-benar gak ada backupan yang dilakukan juga oleh pemain dari Onyx. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan juga ke arah Purple, tapi mendadak Lunox-nya berhasil langsung didapatkan pula. Gila, Kabukinya Kabuki. pun balik lagi untuk mengisi darahnya. Nyelip tuh 1 lawan 3. Bisa 1 lawan 3 dia bisa masih bisa dapet. dapet loh, Bro. Dibantuin sama Downing Light soalnya tadi. Yes, bener dan bahkan banget. Immortal pecah belum sempat Winter. Balik lagi ini kedua kalinya sesama mid laner Facehugger dan Rian ketika ingin melakukan combo item ya dari Immortal dan Winter Ranchen. Mereka nggak sempat untuk melakukan hal tersebut. Dan 2 kali selalu ke take down ketika di momentum-momentum yang cukup krusial dengan waktu time death. Ini yang lama banget sih. 2 hari ngabuburit 2 gua begini. hari. 2 hari ngabuburit gua begini. Besok ada yang jual tenggorokan second nggak? 2 hari ngabuburit gua. Ada, tenang Ada, Bang, tenang. ya. Ntar kita cariin ya. Masih mulus kok. Masih mulus. Kalau bisa suaranya serak basah ya. Paling ya kondisi 90% lecet pemakaian aja Bang. Ya. Oke, kita mau bakal sih. back to the game lagi. Yap. Di mana dari Aura Fire ini benar-benar dia memanfaatkan mode split push karena Kabuki bisa bertahan seorang diri. Yap. Tapi di depan sana ada konsil yang dikeluarkan dan ingat Godiva ini dia udah full damage. Kibo di belakang, Pentagon Sound. Maka coba dipasang kembali Sans ke arah belakang. Mencoba menyelamatkan seorang Kibo tapi ternyata Bosang udah gila. Memberikan semua badannya dan bahkan Kabuki terperangkap. Duel Dragon saat kali ini down dan langsung memperong Kabuki. Looking for outplay. Tapi ternyata spray down di biru space-nya terlalu terburu-buru. Tapi Kiboy tidak tinggal diam. Oh my god, itu dia. Kiboy. Dan bahkan Bulls masih bertahan di depan sana. Immortalnya gak pecah, lihat. Sang kuda gila. Bulls. Ini dia, tapi untuk sekarang cewek gagal didapetin, malah ceweknya membalikan keadaan dan Rian berusaha untuk bisa langsung menghancurkan ke arah high lewat chaos asal yang Gila. dimiliki. Masih belum cukup damage-nya dan belum mendapatkan Wah, momentumnya. Ini tukar beli jual Jual beli serangannya benar-benar luar biasa. Benar-benar bertukar dengan core gua lo ambil, core lo gua ambil. Ya kan, tank gua lo ambil, tank lo gua juga ambil. Ini nggak ada yang mau rugi semuanya. Ini sampai menit sekarang coba lihat perbedaan golnya. Plus 48. 5-6 dan bahkan 5-6. lihat Darken ini dikeluarkan. Hai mundur ke arah belakang membuat damage yang sangat besar dari seorang Rian dan bahkan itu membuat turret dari Aura hilang. Dengan Pathway fokus ke arah base-nya dan cewek lihat Onyx Esports get you to it. Kiboy nggak boleh apa-apa yang terjadi dan ini bisa menjadi bencana untuk Aura Fire. Lihat. Wow, sabar. 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 Sabar.